Saya dan jenengan saya yakin memiliki ujian masing-masing. Sampai Nabi mengatakan, man yuridullahu khairan yumsik lahu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, maka Allah beri dia ujian. Berarti orang yang diuji oleh Allah, Allah ingin menghendaki kebaikan terhadap dirinya. Dan perlu diingat Bapak Ibu-ibu, pahala itu satu pahala dilipatkan 10 sampai 700 kebaikan. Sedangkan pahala sabar oleh Allah diberi balasan tanpa batas. Surat Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah cukupkan pahala bagi orang yang sabar, pahalanya tanpa batas. Sehingga sabar itu tidak ada batasnya. Karena pahalanya tanpa batas. Pahalanya tanpa batas. Karena innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda lihat ayatnya, wa nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Manusia itu memiliki ujian masing-masing. Ada yang diuji dengan anaknya, diuji dengan istrinya, diuji dengan suaminya, diuji dengan pekerjaannya, diuji dengan lingkungannya, diuji dengan penyakit. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa nafsin la yasba' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma'. Bapak Ibu-ibu ingkang kawula hormati, wabil khusus para alim, para sepuh, para bini sepuh. Alhamdulillah kita muji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini, di pagi yang cerah. Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk mendatangi salah satu majelis ilmu yang merupakan raudhah min riyadil jannah, yang merupakan taman-taman surga di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi menerangkan tentang keutamaan majelis ilmu. Satunya adalah illa nazzalat alaihim sakinah. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan sakinah, ketenangan di dalam kehidupan kita. Wa ghasyiyatuhum rahmah. Allah Subhanahu wa taala juga akan penuhi kehidupan kita dengan rahmatnya. Wa hafathumul malaikah, dan sayap-sayap malaikat akan menaungi para pencari ilmu, yang menunjukkan bahwa para malaikat ridho dengan apa yang kita cari. Wa dzakarallahu fi man indah, dan malaikat akan menyebut nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, di pagi yang cerah ini kita akan belajar menyelami kehidupan manusia terbaik, kehidupan kekasih Allah Subhanahu wa taala, mempelajari seri kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk bagian dari umatnya yang kita mencintai beliau, mencintai ahlul bait beliau,
mencintai istri-istri beliau, mencintai anak-anak beliau, mencintai cucu-cucu beliau. Saya bertanya kepada ibu-ibu yang hadir ini, berapa cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pinter bu cucu nih? Berapa cucunya? Loh? Bukti cinta kita kepada Rasul, apalagi warga Muhammadiyah yang nisbahnya adalah pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cucu Nabi itu ada 8 dari 3 putri beliau. Pertama dari Zainab menikah dengan Abu As, walaupun sempat bercerai karena berbeda keyakinan. Kemudian suaminya masuk Islam, Allah satukan kembali. Dengan Abu As memiliki 2 orang anak, ya, yaitu Ali dan Umamah. Umamah, ya. Kemudian dengan anak Nabi yang kedua, dengan Ruqayyah, punya 1 orang anak putra, cucu putra yang bernama Abdullah. Kemudian dengan Fatimah, jadi Ruqayyah itu menikah dengan Utsman, memiliki 1 orang putra bernama Abdullah. Kemudian Fatimah memiliki 5 orang anak. 5 orang anak. Ada Hasan, ada Husain, ada Muhsin, ya, ada Ummu Kulsum, ada Zainab. Jadi berapa? 8. Tapi kenapa yang dikenal hanyalah Hasan dan Husain sebagai sayyid, pemimpin pemuda ahlu surga? Ada yang tahu kenapa? Kenapa cuma Hasan dan Husain? Enten dopras mboten iki, Pak. Doprase mendo, ini jalan kaki ya, milad Muhammadiyah di Secang itu hadiahnya kambing. Ada yang tahu Bapak Ibu-ibu kenapa yang terkenal cuma Hasan dan Husain? Saya kan Nabi, ya. Ibu, kenapa cuma Hasan dan Husain? Padahal Nabi punya cucu laki-laki 5, ya. Punya 5 cucu laki-laki. Ibu, sebelum kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah, karena 3 cucu Nabi yang lain meninggal sebelum balik, yang tersisa hidup cuma Hasan dan Husain, ya, cuma Hasan dan Husain, ya. Abdullah meninggal, ya. Ali meninggal, Muhsin juga meninggal. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mempelajari sirah nabawiyah yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang masa-masa sulit, masa-masa berat yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah hisarun Nabi SAW ahli baitihi. Nabi kita, Nabi mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami masa sulit dalam kehidupan beliau. Beliau pernah dibaikot. Pernah apa? Dibaikot, diembargo oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana saudara kita yang ada di Gaza, ya, dibaikot. Lama ra'at Quraisyun intishar al-Islam fil qabail. Ketika orang-orang Quraisy melihat Islam tersebar di kabilah-kabilah Arab, azzamu ala qatli Nabi SAW, maka mereka bertekad untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Kita mengalami dakwah di Indonesia, dakwah yang sangat ringan, dakwah yang tidak berat sebagaimana beratnya Nabi kita, yang mendapatkan ancaman fisik, yaitu target pembunuhan. Seumur-umur saya dalam berdakwah mengalami masa sulit cuma dakwah di daerah Manggarai, di daerah Flores, di kampung Naga, yang kampung itu pun cuma diakses dengan kendaraan truk selama seminggu 2 kali. Berbeda dengan di Indonesia yang lain, dakwah di Flores memang luar biasa. Semua serba mandiri. Berangkat naik sepeda motor harus beli bensin dulu pakai jerigen karena tidak ada orang jualan di pelosok-pelosok, tidak ada tukang tambal ban. Ketika motor saya bocor ya ditambal pakai Alteco, bawa pompa sendiri, bawa supermi. Pada waktu itu di bulan Ramadan, mau nggak mau kita berbuka di rumahnya orang Katolik, pinjam tempat masaknya. Karena Muslim di sana cuma 30%, 70% adalah Katolik. Ketika sampai di kampung Naga, kampung Muslim di pedalaman, dakwah di sana membutuhkan biaya yang namanya alat bicara. Tidak mungkin kita ngisi ngaji langsung masuk masjid kumpulkan warga. Datangi dulu kepala suku, kita ngomong dengan beliau, satu kecap 5.000, ngomong lagi 5.000 ya. Jadi kita mengutarakan maksud kita untuk mengumpulkan warga di masjid itu harus bayar. Harus apa? Bayar. Teng Jawa enten Ustadz Kiai tarifnya 25 juta. Di Flores bukan berlaku, Pak. Bayar ya. Karena itu adatnya orang Islam di Manggarai. Sedangkan adatnya orang Katolik, ketika kita ingin mengutarakan maksudnya sesama Katolik, dia ngomong itu dengan minum khamr ya. Satu tegukan dia ngobrol lagi. Itu menghormati adat istiadat mereka. Kalau sama Muslim alat bicaranya pakai uang. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ringan. Ternyata Nabi mengalami ujian yang lebih berat. Beliau mendapatkan target untuk membunuh Nabi. Fahasaradu ahla baiti fi si'bi. Akhirnya mereka memboikot Nabi di sebuah perkampungan, yaitu perkampungannya Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Bani Muthalib wattafaqu alla wa manna'u anhumul arzab. Apa isi dari pemboikotan itu? Satu, tidak boleh berjual beli dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Ditahan stok makanan. Yang kedua, tidak boleh menikah dengan wanita Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Dilarang menikah ya. Yang pertama dilarang jual beli, yang kedua dilarang menikah. Yang ketiga dilarang memberikan bantuan, termasuk bahan pokok. Ini masya Allah ya. Wattafaqu alla yaqbalu lahum sulhan abadan. Dan mereka bersepakat untuk tidak menerima perdamaian selamanya kecuali Bani Hashim dan Bani Muthalib menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menganggap Bani Hashim dan Bani Muthalib adalah ahlul bait. Tahu ahlul bait? Saya sedikit cerita tentang nasab. Nabi itu namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim
bin Abdul Manaf. Abdul Manaf itu punya 4 orang anak. Ada Hashim, ada Muthalib, ada Abdul Syam, dan ada Nufel. Abdul Syam ini melahirkan Bani Umayyah, ya. Dan Nufel melahirkan kabilah Nufel. Yang jadi pertanyaan saya kepada jenengan, kenapa Abdul Syam, ya, yang melahirkan kabilah Bani Umayyah, dan Nufel yang melahirkan kabilah suku Nufel ini tidak dianggap Ahlul Bait? Ada yang tahu, Pak? Kenapa tidak dianggap Ahlul Bait? Padahal sama-sama putranya Abdul Manaf. Ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf itu punya 4 orang anak laki-laki. Kenapa Bani Abdul Syam dan Bani Nufel itu tidak dianggap Ahlul Bait Nabi? Karena mereka berada di pihaknya orang Quraisy yang ikut memboikot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik yang beriman maupun tidak beriman, mereka merasakan penderitaan selama 3 tahun di boikot. Pinten Bu? 3 tahun. Masya Allah, 3 tahun. Kecuali Abu Lahab. Karena Abu Lahab walaupun Bani Hashim, dia mendukung orang-orang Quraisy. Bapak ibu-ibu ingkang kau muliakan, maka Nabi mengatakan asyadun nasa balaan al-anbiya. Orang yang paling keras mengalami ujian adalah para nabi. Summa solihun, kemudian orang-orang yang soleh. Summa amsal fal amsal, kemudian orang yang semisal mereka, orang yang semisal mereka. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika diboikot seperti itu, Nabi cuma makan dedaunan. Anda lihat kota Mekah itu kota tandus. Bawahnya adalah batu. Kurma pun tidak akan tumbuh di kota Mekah, hanya sedikit. Penghasil kurma adalah Madinah. Kurma tidak banyak tumbuh di kota Mekah. Kota Mekah itu ya yang tumbuh hanyalah rumput itkir yang dipakai untuk menggosok jenazah. Berarti menunjukkan Mekah itu kotanya kota tandus, bukan subur. Maka jenengan lihat sering Mekah itu banjir. Sering Anda lihat Ka'bah itu tergenang air kalau hujan. Karena tidak bisa diserap ke tanah, ya. Bawahnya batu. Kalau terserap itu pun lama. Maka bapak ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, Nabi ketika diboikot seperti itu, yang dimakan cuma dedaunan dan rumput-rumputan. Minta maaf sampai Nabi buang hajat, warnanya seperti warna dedaunan dan rumput-rumputan. Sampai saat Ibnu Abi Waqqas, saking laparnya beliau melihat ketika buang air kecil, ketika kencing, beliau melihat sesuatu yang mengkilat. Ternyata kulit onta. Kulit onta itu beliau ambil, beliau cuci, beliau makan. Jenengan kadang-kadang dibagi ini ketika Idul Adha, kulit yang belum berangot ya, belum dibakar itu ya, itu saya yakin jenengan buang kok, jarang jenengan makan ya. Itu padahal kulit yang sudah kena air kencing beliau, masya Allah. Saking laparnya beliau, ya. Wa nabluwanakum bisai'in minal khaufi wal ju'. Diuji Allah Subhanahu wa taala dengan rasa lapar.
Wa naqsi minal amwal, dengan sedikit harta. Karena dibaikot pun punya uang juga nggak bisa beli, punya uang juga nggak bisa dipakai. Itu selama 3 tahun, bapak ibu-ibu. Ya, wa katabu mattafaqu alaihi fi sa'ifatin alaquha fil Ka'bah. Dan isi perjanjian itu ditulis dan digantungkan di Ka'bah. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini peristiwa yang paling berat di kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saya dan jenengan, saya yakin memiliki ujian masing-masing. Sampai Nabi mengatakan, man yuridullahu khairan yunsib lahu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, maka Allah beri dia ujian. Berarti orang yang diuji oleh Allah, Allah ingin menghendaki kebaikan terhadap dirinya. Dan perlu diingat bapak ibu-ibu, pahala itu, satu pahala dilipatkan 10 sampai 700 kebaikan. Sedangkan pahala sabar oleh Allah diberi balasan tanpa batas. Surat Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah cukupkan pahala bagi orang yang sabar, pahalanya tanpa batas. Sehingga sabar itu tidak ada batasnya. Karena pahalanya tanpa batas. Pahalanya tanpa batas. Karena innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda lihat ayatnya, wa nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Manusia itu memiliki ujian masing-masing. Ada yang diuji dengan anaknya, diuji dengan istrinya, diuji dengan suaminya, diuji dengan pekerjaannya, diuji dengan lingkungannya, diuji dengan penyakit. Kemarin kita lihat berita berapa hari yang lalu, seorang anak SMP umur 15 tahun tega membantai keluarganya. Bapaknya dibunuh jam 12 malam, ditusuk dengan pisau dapur. Mbahnya juga dibunuh, ibunya juga nyaris terbunuh, kemudian masih selamat. Padahal bukan dari anak-anak kekurangan. Bapaknya dosen, bapaknya apa? Dosen. Mbahnya, neneknya jual beli properti, jual beli rumah, jual beli tanah. Ibunya juga orang agama, aktivis masjid, mobilnya ada 2, masya Allah. Rumahnya di Lebak Bulus, Jakarta. Rumahnya juga bukan rumah sederhana. Allah uji dia dengan anak. Ada juga yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang lain. Karena manusia itu pasti Allah uji, karena pakai lam tauhid dikuatkan dengan non tauhid yang menunjukkan pasti Allah akan uji. Wal diuji rasa takut. Berapa bulan yang lalu setelah dilantik, para menteri itu setelah dilantik, Menteri Digital Mutia Hafid mengumpulkan ibu-ibu yang jadi korban judi online. Rata-rata mereka gugat cerai dengan suaminya, dikumpulkan itu, Pak. Saya ingin bertanya, kok bisa ibu-ibu jadi korban judi online? Ternyata suaminya itu ketika judi kalah pinjam online dengan KTP dia. Tapi karena pinjamnya itu banyak di berbagai akun, dia bermasalah. KTP-nya diblokir. Akhirnya pinjam KTP
istri. Otomatis yang ditagih istrinya. Daripada urip mengjantungan dedekan wae mending cerai, ya. Nah, daripada urip orang nyaman, ya. Masya Allah, ini korban apa? Judi online. Diuji oleh Allah dengan khauf, rasa takut. Diuji dengan lapar sebagaimana Nabi. Wa naqsi minal amwal, diuji dengan sedikitnya harta. Hari ini Masya Allah, daya beli masyarakat menurun. Yang menengah ke atas menjadi yang menengah ke bawah. Yang menengah ke bawah menjadi berada di bawah garis kemiskinan. Pengeluaran banyak, hasilnya tidak sebanding dengan yang dikeluarkan. Ini ujian betul Bu. Wa naqsi minal amwal, diuji dengan sedikitnya harta. Bedanya ketika diuji seperti itu, kita masih punya Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah berjanji, "Waman yastaghni yughni Allah." Barang siapa yang berusaha cukup, Allah akan cukupkan. Hitungan kita bukan hitungan matematika. Saya juga merasakan 3 orang anak saya semua hari ini di pondok pesantren. Kalau saya rata-rata satu anak itu SPP dengan uang saku, dengan nengok, dengan oleh-oleh itu 1.500.000. Nah itu kali 4, itu kali 4 kali 3 itu sudah 4.500.000. Ya kalau dibulatkan 5 juta. Kalau kita hitung dengan penghasilan kita mungkin nggak cukup. Mungkin P3K pun tidak cukup ya. P3K aja nggak sampai 5 juta. P3K mumet, apalagi orang P3K nih. Tapi karena kita cukup, insya Allah Allah cukupkan. Insya Allah Allah cukupkan. Berapa banyak orang yang ikhtiarnya tidak maksimal, tapi tawakal dia kepada Allah maksimal, Allah beri rezeki yang maksimal. Sebagaimana hadis, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkul, la razaqtum kama tarzuqu tayr." Kalau seandainya engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, pasti Allah beri engkau rezeki sebagaimana rezekinya burung. Itu pakai lam tauhid, pasti. Maka saya minta doa kepada jamaah Ar-Rahmah. Saya yakin di antara jenengan itu enten sing dados wali. Gitu lagi, wali niku dongane mustajab. Saya hanya minta doa. Tolong doakan saya, semoga saya itu punya usaha yang kerjanya sehari dimakan 1 bulan. Gitu? Jamin mohon. Amin, masya Allah, mugi-mugi ya. Kerjanya orang maksimal, hasilnya maksimal. Masa kalah dengan pulau ini akan sehari untuk sasi, untuk dua bulan. Maka Bapak Ibu-ibu, ini ujian pertama Nabi. Beliau ini dibaikot, di lembah Siab selama 3 tahun. 3 tahun itu waktu yang lama. Beliau hanya makan dedaunan, makan rumput-rumputan. Kemudian ujian yang kedua, ya, ternyata ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan dibaikot ya oleh orang-orang Quraisy ini, ternyata Allah beri solusi. Khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarnya Nabi dari pembaikotan. Dibaikot tahun 7 Hijriah, 7 kenabian. Fi sanati asyirah minan nubuwah. Di tahun 7 kenabian, intafaqa khamsatu min asrafi Quraisy fanaqadu sahifah. Di tahun 10 kenabian, berarti usia Nabi 50 tahun. Dibaikot usia 47 tahun, Masya Allah. Umur 47 tahun hanya makan dedaunan sampai umur 50. 5 orang pembesar Quraisy
tiba-tiba membatalkan pembaikotan. Jadi di dalam tubuh orang Quraisy ada orang-orang yang kafir tapi punya hati nurani, tidak tega. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukakan hati mereka, walaupun mereka masih menyembah berhala, tapi ada 5 orang tokoh Quraisy termasuk Jubair bin Mut'im, ya, termasuk Zuhair. Mereka ini orang yang tidak tega kalau Bani Hashim dan Bani Muthalib dibaikot. Mereka ingin membatalkan perjanjian. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini di tangan orang-orang yang fasik, termasuk 5 orang ini. Fakharaja sallam wa man ma'ahum nahisari ba'da an makasu fi si'bi qariban min salasi sanawat. Maka keluarlah Nabi dari pembaikotan setelah kurang lebih 3 tahun. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala juga mengirim rayap untuk memakan isi perjanjian. Yang tersisa cuma lafaz Bismika Allahumma. Karena orang Quraisy itu kalau menulis surat bukan Bismillahirrahmanirrahim, ya, Bismika Allahumma, itu yang tidak dimakan rakyat. Maka alhamdulillah akhirnya Nabi keluar dari pembaikotan setelah 3 tahun. Di tahun 10 kenabian, ketika Allah beri solusi Nabi selamat dari pembaikotan, ternyata disusul dengan ujian berikutnya. Maka perlu diingat ibu-ibu, Nabi itu hidupnya dari satu ujian menuju ujian berikutnya. Ingin meningkatkan derajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ujiannya? Di bulan Sya'ban pamannya Abu Thalib meninggal. Karena Abu Thalib itu sudah tua, dibaikot selama 3 tahun, kondisi fisiknya semakin melemah. Maka Abu Thalib akhirnya meninggal. Di bulan Ramadan, 2 bulan berikutnya, ya, Sya'ban kemudian Ramadan, disusul dengan wafatnya istrinya Khadijah binti Khuwailid. Masya Allah. Maka tahun ini disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Masya Allah, ya. Masya Allah. Ba'da wafati, ya, Sayyidah. Masya Allah. Kita nggak bisa membayangkan. Fi sanati asyirah nanubuwah wafiyat Sayyidatu Khadijah fahalayhi sallam hazi hasnan sadidan. Maka Nabi sangat sedih. Li'anna kanat tuhibbuhu, karena Nabi sangat mencintainya. Wa tamna'u anhu ada Quraisy, dan paman dan istrinya adalah orang yang selalu membantu Nabi, selalu menolong Nabi dari gangguan orang-orang Quraisy. Maka 2 peristiwa setelah pembaikotan ini disebut Amul Husni. Dan Nabi selama 25 tahun menikah dengan Khadijah, mendapatkan 6 orang anak. Ingat Bu, 6 orang anak. Anak pertama Qasim. Maka Nabi itu namanya Abu Qasim. Anak kedua Abdullah. Anak keempat Zainab. Anak ketiga, ya. Ketiga Zainab, keempat Ruqayyah, kelima Ummu Kulsum, keenam Fatimah. Dan semua anak Nabi meninggal ketika Nabi masih hidup kecuali Fatimah. Masya Allah, ya. 25 tahun Nabi punya anak, 6 orang anak dengan Khadijah. Selama 25 tahun menikah dengan Khadijah, Nabi tidak pernah menikah lagi. Tidak pernah menikah dengan seorang wanita. Nah, ibu-ibu pengen bapak ibu nikah melih, ibu-ibu harus mempelajari perjalanan hidup Khadijah. Lo tanget, ibu-ibu pun
baca buku tentang Khadijah dere. Wah, hati-hati nih Bu. Ini rawan nih. Rawan. Maka perlu diingat di surga itu Allah berfirman, wa naza'na fi sudurihim khillan ikhwanana ala sururin mutaqabbilin. Wa naza'na fi sudurihim khillan. Di surga itu Allah akan mencabut ghil, rasa dengki, rasa iri, rasa dendam di hati orang beriman dengan kawan-kawannya, saudaranya sesama beriman. Dan di surga itu fisururi mutaqabilin, mereka akan duduk di dipan-dipan seperti para raja, di dipan-dipan saling berhadapan. Masya Allah. Jadi rasa dendam, rasa iri itu hilang ketika di surga. Maka istri saya mewanti-wanti, Mas, gen orono rasa dendam, saya minta jenengan ora sah nikah meneh. Nek menakah meneh makin apa? Dendam antara yang pertama dan yang kedua. Tapi di surga tidak ada yang namanya rasa dendam. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ujian terberat Nabi setelah Nabi dibaikot. Wafatnya 2 orang yang membela Nabi. Yang selanjutnya, ujian terberat Nabi setelah ini, Ida'u Quraisyin li Rasulullah SAW, gangguan orang Quraisy yang meningkat pasca meninggalnya istri dan pamannya. Orang Quraisy mulai melunjak. Pada fadi zauji Rasul wa amhi akhadat Quraisyun tu'di Rasul, maka mereka beramai-ramai menyakiti Nabi. Fakalu yansuruna alaihi turab, ada di antara mereka ketika Nabi sholat di depan Ka'bah. Masya Allah, di depan Ka'bah itu kan tempat mustajab untuk doa. Ketika kemarin saya dapat rezeki dengan istri berangkat umroh, itu depan Ka'bah itu tempat untuk berdoa. Tapi kalau nggih heran, enten wong Arab nek ngarep Ka'bah malah nyekel HP. Nyekel HP nek isine tek donga nggih alhamdulillah. Isine game, malah main game lho. Nek ngarep Ka'bah malah main game, liyane do khusus donga malah nyekel apa? Nyekel HP main game. Wa iyadzubillah. Padahal itu kesempatan yang luar biasa, tempat yang paling mustajab. Doa kita insya Allah Allah kabulkan. Salah satunya adalah ketika melihat Ka'bah. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sujud di depan Ka'bah, orang Quraisy berani menaruh debu. Wa yad'una asaqal hayawan alaihi fi sholatihi. Yang lebih parah adalah Utbah bin Mu'aid. Ketika Nabi sujud berani menaruh isi perut onta. Waduknya onta dibelah, kotorannya itu ditaruh di pundaknya Nabi. Maka Utbah termasuk orang yang celaka, yang nanti dia dieksekusi dalam perang Badar, yaitu Utbah bin Mu'aid. Wa ta'ala bihi maratan wa qalu lahu, dan Abu Lahab berani menjerat leher Nabi dengan tali. Nabi dicekik dengan tali. Kemudian Abu Lahab mengatakan, antal ladzi turidu an taj'alal ilahata ilahan wahidan. Wahai Muhammad, engkau adalah orang yang ingin menjadikan Tuhan cuma satu. Padahal Tuhannya orang Arab banyak. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal. Di Ka'bah aja ada 360 berhala. Masya Allah nih, Masya Allah. Fataqaddamu Abu Bakar fa khalasu minhum. Kemudian majulah Abu Bakar
melepaskan tali yang menjerat leher Nabi. Kemudian Abu Bakar mengatakan, wa qala lahum ataquluna rajulan ayaquluna rabbi Allah. Wahai Abu Lahab, apakah engkau akan membunuh orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ujian yang ketiga. Setelah dibaikot, meninggal paman dan istrinya, gangguan yang meningkat, yang terakhir hijrah dari Taif. Ini ujian yang terberat adalah yang terakhir. Lama ro'a Rasulullah istahanata Quraisyin bihi. Setelah Nabi melihat penghinaan orang Quraisy kepada beliau, hajara fi sanati asyira ila Taif. Maka Nabi hijrah ke negeri Taif itu di bulan Syawal. Bulan Sya'ban pamannya meninggal, bulan Ramadan istrinya meninggal. Di bulan Syawal itu Nabi diganggu. Di bulan Syawal itu Nabi berdakwah ke Taif. Saya yakin, ini ada Pak Bambang barang ini. Nah, bulan Syawal paling mudik ke Pemalang. Bulan Syawal itu kita pasti kunjung-kunjung. Bulan Syawal itu pasti gembira. Beda dengan Nabi. Di bulan Syawal beliau harus berkoso berdakwah ke negeri Taif. Yang Taif itu jaraknya sekitar 60 sampai 70 kilo dari kota Mekah. Alhamdulillah kemarin setelah corona pemerintah Saudi membuka wisata Taif. Ya dengan tindak umroh atau haji saged berwisata teng di Taif. Dengan saged naik kereta gantung bayar 60 rial. Masya Allah nih. Taif itu dingin. Taif itu pegunungan. Terus Nabi berjalan 70 kilo itu menanjak. Enten boten temu iki. Bodoh-bodoh munggah gunung. Saya yakin jenengan bodoh niku seneng. Nabi Masya Allah berangkat. Ma'a Zaid bin Harisah. Nabi berangkat bersama anak angkatnya Zaid bin Harisah. Wa tawajjaha ila Saqif. Dan Nabi ke Taif itu tujuannya mendatangi suku Saqif. Karena Nabi memiliki hubungan keluarga dengan suku Saqif. Wa talaba minhum nusratahu ala qaumi. Dan Nabi meminta kepada suku Saqif yang masih ada hubungan keluarga dengan Nabi menolong dakwahnya Nabi Muhammad. Faraddu alaihi raddan qabihan. Ternyata mereka menolak dengan tolakan yang sangat kasar. Wa amaru sufaha'ahum wa abidahum yasubbuna. Dan mereka memerintahkan para penguasa mereka memerintahkan orang-orang bodoh, budak-budak mereka untuk mencaci maki Nabi. Wa rabuhu bil hijarah, untuk melempari batu. Sa'alu damu min araqihi rijlaihi, sampai urat kaki Nabi terkena batu dan kaki Nabi berdarah. Wa kana Zaid bin Harisah yamna'u anu ahjar. Sedangkan anak angkat Nabi Zaid bin Harisah menjadi perisai hidup Nabi menahan lemparan batu. Hatta usiba bijirahati ra'sihi, sampai kepalanya Zaid bin Harisah terkena lemparan batu dan beliau berdarah-darah di kepalanya. Falama lam yanlu bihim khairan raja ila Makkah ba'da ammakasab bainahum sahron. Dan Nabi akhirnya memutuskan pulang ke Mekah. 1 Syawal penuh beliau tinggal di Taif. Jadi beliau tinggal di Taif selama 1 bulan. Jadi Nabi turun dari Taif itu tidak tahu jalan. Saking sedihnya, saking susahnya beliau.
Kaya-kaya aduh-aduh diparani, dicaci maki, satupun dari warga Taif tidak ada yang masuk Islam. Turun gunung dalam kondisi sedih. Ketika Nabi duduk di bawah Jabal Qubais, malaikat gunung itu datang kepada Nabi. Ya Muhammad, aku diperintahkan Allah untuk meratakan suku Taif, suku Sakif. Puncak gunung Jabal Qubais itu akan aku pindah ke negeri Taif. Masya Allah, Taif mau diadab oleh Allah. Berapa tahun yang lalu saya pernah nginap kemah teng Dringo. Dringo niku daerah jenengan ngertos Dieng. Dari Dieng enten pom bensin kanan jalan, maju enten pertigaan. Kalau lurus arah Batur, kalau kanan arah Batang. Nganan itu enten namanya Dringo. Dringo itu luar biasa. Dringo itu puncak gunungnya, atasnya enten danau, namanya danau Dringo. Kalau kemahnya itu di pinggir danau. Di bawah danau Dringo itu enten dusun namanya Lagentang. Lalu dusun apa? Lagentang. Kalau jenengan ke sana itu ada tugu peringatan. Ada tugu peringatan yang hari ini berada di area perkebunan kentang yang dulu itu pemukiman penduduk. Tahun 55 masyarakat Lagentang terkenal masyarakat yang hasil taninya luar biasa, tanahnya subur, tapi ternyata masyarakatnya bermaksiat. Banyak yang maksiat, ada yang adu jagung, ada yang judi, ada yang mabuk, ada yang nanggap mungkin sejenis nyanyian mesum. Masya Allah, saya ke sana Pak, saya tuh heran. Di bawah gunung Pengayam-ayam itu ada sungai, tapi ketika peristiwa longsor puncak gunung Pengamon-amon itu, Allah kirim ke desa Lagentang, tidak melewati apa? Sungai. Biasanya longsor itu yang kena sungai, tapi apa? Gunungnya melompat, ya. Kena dusun. Ada tugu peringatan, berapa ratus warga Lagentang dinyatakan meninggal. Maka Bapak Ibu-ibu, ketika Nabi ditawari untuk malaikat akan minta izin buat Nabi untuk meratakan kaum Taif, Nabi mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku ini, karena kaumku ini tidak mengetahui kalau aku seorang nabi. Aku berharap dari tulang sulbi mereka akan lahir orang-orang yang menyembah Allah. Betul Pak? 10 tahun kemudian, tahun 8 Hijriah, Taif masuk Islam. Generasi tua orang kecekel belum meninggal, diganti yang muda. Nah, Masya Allah, luar biasa. Anda nggak bisa bayangkan, kalau jenengan disakiti, jenengan didolimi, jenengan saya yakin bisa memberi maaf. Tapi Nabi beda, tidak cuma memberi maaf, mendoakan orang yang menyakiti, memintakan ampun kepada orang yang berbuat jelek kepadanya. Niku gampil nomboten ibu-ibu. Memberi maaf aja angel, apa meneh berbuat baik kepada orang yang menyakiti. Masya Allah. Bapak Ibu-ibu, sebelum kami tutup, tolong nih, niki PR kita sebagai warga Muhammadiyah. Kaderisasi kita hari ini betul-betul sangat berkurang. Saya ketika di Semowono ini ada terobosan baru untuk menambah jumlah warga Muhammadiyah dengan membuat NBM kolektif, Pak.
Jadi pendaftaran kartu NBM dikoordinir oleh PCM ternyata bertambah 60 orang. Saya juga merasakan ketika saya ditunjuk sebagai bidang majelis tablik, di Secang itu ada 10 ranting. Dan dulu ranting terbesar setelah Payaman adalah ranting Karangkajen. Karangkajen itu ada berapa desa? Desa Mlebo itu mayoritas semua Muhammadiyah. Hari ini satu pun tidak ada, Pak. Cuma tertinggal amal usaha yaitu TK Karangkajen. Saya ngobrol ketika saya ngisi tiap bulan ke sana, bukan di Mlebo hari ini ngisinya di Bonliwon. Ada masjid punya kita. Mereka cerita, Pak, sebelum tahun 65 kami sudah pernah menghadirkan siapa? Menghadirkan Muhammad Nasir untuk tabligh akbar di Karangkajen. Masya Allah, Pak. Muhammad Nasir aja sempat datang ke sana karena itu basis memang Masumi dan basis Muhammadiyah. Hari ini nggak ada satupun. Ketika tokohnya meninggal, ya, tokohnya itu adalah Bapak Kaji, ya. Pak Kajinya itu meninggal, beliau seorang dermawan, ya, habis tidak ada. Walaupun beliau masih punya wakaf di Pucang, ya, beliau memberikan wakaf di Pucang. Maka Bapak Ibu-ibu, pengkaderan ini harus segera berjalan. Alhamdulillah kemarin Unima mau berencana membuat pesantren mahasiswa, Pak, di bekas SMP Muhammadiyah Blundu. Dananya sudah keluar. Kemarin kami diundang Bu Rektor Unima karena saya di majelis tarjih bagian pengkaderan keulamaan tarjih, yang tugas saya satu mencari murid-murid yang mau sekolah di PTUM Pondok Pesantren Tarjih. Yang kedua adalah kaderisasi kemarin di Masjid Al-Amin Blondo. Bawahnya dulu rencana untuk panti asuhan, sekarang dirubah. Ada perjanjian dengan Unima menggelontorkan dana untuk pesantren mahasiswa karena ada 11 mahasiswa yang gratis tapi harus wajib tinggal di pesantren mahasiswa. 2 diantaranya karena konflik Sudan. Jadi mahasiswa yang kuliah di Sudan karena ada konflik akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Di Unima diterima di semester 6 harus tinggal di pesantren mahasiswa. Yang nomor 1, Pak, itu ada dari India. Kalau umat bahasa India orang ngerti, ya. Wah, orang India barang ikut di pesantren mahasiswa. Ini terobosan baru dengan membuat pesantren mahasiswa karena mereka dapat beasiswa, mereka harus mau taat menjadi kader. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga menjadi tugas saya lagi, gelem ya. Saya dapat jatah bermalam di Blundu, bermalam di Blundu untuk menemani adik-adik yang kuliah di Unima yang tinggal di pesantren. Nanti kalau yang di Blundu jadi yang di SMP Muhammadiyah jadi bangunannya megah, khusus untuk pesantren mahasiswa. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo kalau ada pertanyaan, kalau tidak saya kembalikan kepada pembawa acara. Tadi mulai jam 7 lebih 5 menit. Ini jam 6 ya. Oke, berarti ibu-ibu memperhatikan ya, jam 6. Nggih, mboten ngantuk nggih, Bu, mboten ngantuk. Nggih. Berarti kurang 5 menit dulu, monggo enten. Enten mboten ibu-ibu di luar materi yang salah. Pak. Enten mboten, Bu? Malu bertanya sesat di jalan, ya. Ayo.
Paham Bu? Alhamdulillah. Ramadan kurang 80 hari. Nah, minta kepada ibu-ibu yang masih punya hutang Ramadan, tolong segera diselesaikan. Jangan sampai nanti belum bayar hutang, sudah masuk Ramadan berikutnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Saya khawatir terlalu lama mendolimi jenengan. Doa orang terdolimi, doanya mustajab. Kita kembalikan kepada pembawa acara. Akhirul da'wana qul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.